Hari ini Bapak Ibu, saya dibawa untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Saya rindu Bapak Ibu, kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Tentunya bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Yang Tuhan mau adalah supaya setiap hidup kita dipulihkan. Ada amin? Katakan dipulihkan. Iya. Seperti begini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baru sakit ya kan, masa pemulihan, apakah Bapak Ibu bisa menikmati contohnya makan bakso? Kan tidak bisa kan? Tentu dilarang sama dokter. Atau makan apa lagi? Makan yang lain-lain lah begitu ya. Belum bisa. Kenapa? Belum pulih Pak dari sakit. Tidak sedikit hari ini jemaat banyak sakit Bapak Ibu. Siapa bilang Bapak bilang saya sakit nih Pak? Kuat. Rohaninya. Memang fisik kita sehat, tapi rohanimu tidak bisa menikmati janji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya sampaikan kita mau belajar ada satu firman Tuhan. Supaya hidup kita dipulihkan. Saya rindu Bapak Ibu. Pemulihan adalah awal terbukanya pintu surga untuk memberkati kita. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana supaya kita menikmati janji-janji itu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya sungguh diberkati hari ini lewat firman ini. Saya mulai belajar Bapak Ibu, kita boleh juga apa yang boleh saya dapat atas firman ini, saya rindulah kita semua. Kenapa? Sudah capek Pak, pandemik ini 2 tahun, iya kan? Tapi puji Tuhan, grafik sudah menurun, iya kan? Lubuk Pakam sudah zona hijau, iya, ada amin? Beri dulu kemuliaan bagi Allah kita. Iya, Lubuk Pakam sudah zona hijau, tapi artinya jangan terus lah ya. Ya tetap kita berjaga-jaga terus, wah bebas enggak, jaga juga, ya. Sampai nanti Tuhan katakan, ya kan? Benar-benar virus tidak akan bisa lagi bekerja mengganggu anak-anak Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rindu sekali ya, hidup kita dipulihkan. Kalau Bapak Ibu tidak dipulihkan, saya katakan mau berapa tahun Bapak Ibu mengikut Tuhan tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Saya mau katakan kalau ada orang sakit tapi tidak pulih-pulih bisa menikmati, tidak bisa. Bapak sugui juga mau ayam goreng, ayam apa lagi? Capcay, apa lagi? Apa? Bolu dari aroma atau dari neko-neko, coba sugui gini. Iya kan? Iya kan? Enggak selera. Hari ini saya berdoa, orang banyak sakit rohaninya, maaf. Kita berdoa supaya orang dipulihkan. Memang secara fisik kuat dia, tapi ada yang membuat tidak tergenapinya, tidak bisa orang menikmati janji Tuhan. Saya ingin percaya tahun ini tahun kemenangan. Tetap persiapkan hidup kita, tetap berjaga-jaga supaya hidup kita menikmati janji Tuhan. Saya juga lagi bergumul berdoa. Ini sudah mau lewat tahun ini. Saya mau berdoa juga, Tuhan, kira-kira pesanmu, tema yang akan saya sampaikan tahun 2022. Ya, seorang gembala itu ada pergumulan sendiri. Dia harus punya misi, visi ya. Karena binasalah kalau seorang hamba Tuhan tidak punya visi dalam pelayanan. Mau dibawa kemana? Mau dikasih makan apa jemaatnya? Iya kan? Apakah mau dibawa ke rumput yang kering-kering? Ya kuruslah. Pergumulan. Seorang gembala itu diibaratkan adalah ibu yang menyusui anak-anaknya, bagaimana supaya jemaatnya gemuk-gemuk, iya kan? Ini satu pergumulan. Makanya gembala itu dia punya tugas yang sangat-sangat konflik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan kepada kita supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Coba next, lanjut Esra. Ya ini ayatnya ya, yang boleh saya dapat ketika saya Tuhan, apa yang saya sampaikan kepada jemaat. Ini dia, ayo sama-sama kita baca Ayub 42 ayat 10, 2, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa katanya? Iya, berapa kali lipat? Ya, katakan ayo tumpang tangan dulu. Berkat 2 kali lipat. Iya. Amin. Iya.
begitu Bapak Ibu. Saya setiap pagi saya tumpangi, saya berhasil, saya beruntung, sukses, dilindungi setiap pagi. Sebelum saya berangkat kerja, berhasil, sukses, sehat, dilindungi Tuhan. Itu tumpang tangan sendiri. Itu harus kita perkatakan, karena perkataan itu adalah doa. Perkatakan, jangan bilang susah, susah ya susah lah, iya kan? Suntuk ya suntuk betul, jangan, iya kan? Iya kan? Berkati sendiri, berkati aku berhasil, beruntung, sukses, berhasil, iya. Nah, kita rindu siapa ini Ayub. Bapak Ibu sudah nggak hal yang apa lagi lah, ya kan? Bukan hal yang baru lagi lah mengenal satu sosok Ayub ini. Yang tentunya bukan Ayub si Hombing ya. Iya. Ayub yang ada di dalam Alkitab ya, itulah Ayub yang betul-betul anak Tuhan. Ayub ini Tuhan mengatakan, jangan, itu hambaku itu loh, betul-betul takut akan Tuhan, ya kan? Tapi ternyata setan mengambil celah ini, ya kan? Apa katanya? Karena kau berkatinya di Tuhan, maka Ayub itu kuat dia, iya kan? Coba kira-kira Tuhan kau miskinkan dia, ya seolah-olah begitulah. Apakah dia tetap setia? Apakah dia taat? Ternyata memang Ayub adalah di akhir hidupnya memang dia setia, tekun. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, istrinya juga dibilang begini, istrinya, istri di tempat ini janganlah begitu ya. Kalau suaminya susah dulu direktur lalu dia sekarang, janganlah. Ayub itu istrinya begini, mana Tuhan itu, panggillah Tuhan itu ya. Istri saya harap jangan begitu ya. Kalau suaminya lagi terpuruk, peluk dia, papa kuat ya pak, semangat ya pak, gitu ya. Jangan bilang terhatib mau mati ho, jangan ya, jangan kuatkan dia. Iya, ada gitu istri, cepat mati di bosan aku katanya. Jangan, apapun model suami kita ada mana istri, lihat dulu suaminya, mana yang apa nih, suami istri, lihat dulu suaminya, perhatikan dia. Jangan lihat istri orang ya, jangan. lihat coba, memang inilah teman hidup begitu. Iya, ya. Yang masih jomblo, yang masih lajang, ya berdoa, jangan sampai salah pilih ya. Berdoa betul, berpeluh puasa, tulis di kertas, ya kan? Iya, aku Pak butuh bidan Tuhan, iya kan? Tulis, nggak apa-apa. Saya butuh hamba Tuhan, iya kan? Nggak apa-apa, doakan dia. Saya butuh dokter. Begitu, ya kan? Jangan bilang Tuhan, yang penting dia hidup lah, janganlah. Iya kan? Ada orang yang penting hidup, yang nggak jelas masa depannya, ya kan? Ya kita tidak, saya percaya hanya anak-anak Tuhan yang bisa menikmati janji Tuhan. Next, lanjut. Ya, apa yang menyebabkan Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan? Apa yang menyebabkan Ayub mengalami pemulihan? Begitu banyak proses yang dihadapi, banyaklah. Kurasa kita seper-nol daripada Ayub pun tidak ada, ya kan? Ayub itu udah ditinggalkan kawan-kawannya, sahabatnya, ditinggalkan istrinya lagi, apalagi anaknya meninggal semua, habis hartanya sempat, habis. Bukan itu aja, dari mulai ujung rambut, ujung kaki, borok, udah macam orang gila dia begini, semua gatal. Ada yang di sini sampai sebegitu? Belum ada lah. Paling karena nggak disapa aja, sungguh tega. Ya, janganlah, itu mental kuat kita. Jadi hari ini kita diperhadapkan satu sosok. Ya, jadi kita hari ini supaya kita betul-betul dipulihkan lah. Iya kan? Masa yang kecil saja nggak bisa kita pulihkan. Ayub begitu luar biasa, habis semua, habis ternak semua, habis. Ditinggalkan sahabat-sahabatnya, istrinya, habis semua. Ini borongan, habis. Memanglah benar kata Tuhan, itu hambaku Ayub. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kita bukan sakit secara ini, secara daging ya, tidak. Tapi roh kita itu, kita nggak bergairah, iya kan? Apalagi
Kita nggak bisa hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Kita terkadang kendor untuk berdoa. Roh apa ini? Tersinggung masih ada. Itu saudara sakit itu. Ada yang harus dibenahi. Kenapa? Itu yang membuat terganggu kita untuk bisa menikmati janji Tuhan. Kalau masih begitulah model kita tahun ke tahun, tahun ke tahun, ya kan? Ya, kita hanya mimpi lah, ya kan? Ya, gimana ya Tuhan, asik begitu saja dalam hidup ini, ya kan? Ya, orang ganti mobil, awak terus ganti kulit aja, ya kan? Ya, orang turun dari mobil, awak turun darah, ya kan? Orang naik mobil, kita naik darah tingginya, tensian terus. Itu ada yang harus diperbaharui, ya kan? Iya. Orang makan di simpang 3, pernah makan simpang 3, enak kali sana. Iya. Awak asik simpang siur aja terus. Iya kan? Nanti sesekali makan kita simpang 3. Perbohongan sana pantai enak, ya kan? Ya cuma memang mahal. Itu nikmati anak-anak Tuhan. Orang nikmati itu kita asik simpang siur aja terus, gak jelas. Nah, hari ini apa yang harus kita pulihkan? Next. Yang pertama, Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita harus bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Ayat 5 pasal 42 apa katanya? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Kau. Tetapi sekarang mataku sendiri. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar dari Ayub. Ngikut Tuhan ini jangan kulit-kulitnya lah, iya kan? Betul-betul dalam kenal Tuhan, iya kan? Salah satu orang yang sulit dipulihkan dalam hidup ini, yang ikut orang setengah-setengah saja. Ya, seorang nelayan ketika saya jumpai di pinggir pantai, ya kan, dan dia turun, saya tanya, loh ikannya kok kecil-kecil ya Pak ya? Oh, iya Pak, namanya pun di tepi pantai, Bapak mau yang besar, itu Pak. Di tengah Pak, airnya biru, bu ikannya gede-gede, iya kan? Nggak akan pernah ada ikan hiu itu di paret-paret situ bu, dia akan di tengah. Bagaimana kita mau pulih kalau pemahaman pengenalan kita akan Tuhan itu cetek sekali? Apa sih Pak tanda-tandanya? Kita hanya mengenal Tuhan itu hanya cetek dangkal. Kapasitas kadar iman kita itu masih biasa-biasa saja. Kita belum bisa masuk lebih dalam lagi. Salah satunya ada hal-hal yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Kita jarang, kita tidak mau berdoa. Ya, ini harus dipulihkan. Ini yang mengganggu Bapak, Ibu Bapak. Ini yang mengganggu. Alami Tuhan secara pribadi. Begitu juga saya dulu dengan Bu Gem ya. Pengenalan saya dengan Bu Gem itu kalau hanya kulit-kulit saja, Bu Gem pada mau. Siapa tahu nanti tidak kenal pribadinya, bahaya. Lalu mulai saya ada komitmen tahap pertama. Harus saya perkenalkan siapa saya, karakter saya, siapa saya. Kalau enggak, tidak akan terjadi yang namanya membangun satu rumah tangga. Ya kan, saya juga untuk menampilkan satu hamba Tuhan berdiri di atas mimbar ini, saya harus tahu siapa dia, dari mana dia, betul-betul enggak hamba Tuhan. Bahaya saya menampilkan seorang hamba Tuhan berdiri di tempat ini yang akan memberi makan jemaat, itu bahaya. Kalau belum saya mengenal siapa dia, pribadinya yang paling dalam, saya tidak mau. Saya mau tanya, kira-kira ini masih ada anak-anak lajang ini ya, mau nggak kira-kira? Ayo bang, cepatlah kita kawin teruslah bulan besok. Baru kenal, mau nggak? Kurasa berpikir kita ya, berpikir, wah ini bahaya ini. Tentu, iya kan? Iya, kalau yang senyum-senyum dia mungkin betul juga itu ya. Iya. Maka kenali, cari teman juga begitu. Rahasia yang terdalam jangan kita bocorkan sama orang yang baru kenal, bahaya. Kita kasih tahu pula pribadi kita, bahaya. Iya kan? Bahaya. Cari tahu siapa pribadinya, cari. Nah, Ayub ternyata didapati, dia akhirnya harus mempunyai pengalaman pribadi. Pribadi itu artinya sensitif, ya. Banyak doa, banyak menyembah Tuhan, betul-betul baca firman, ya. Dari situlah nampak kualitas imanmu nanti.
ada satu kerinduan, ya kan? Saya mau tanya, salah satu kita sudah mempunyai hubungan yang dekat ketika malam minggu anak lajang cepat-cepat enggak? Wah, maunya hari Sabtu lah, iya kan? Nah, itu udah mulai dekat pribadinya, ya kan? Itu jam 3 itu udah apa dia? Udah mandi. Wah, laki-laki itu begitu. Semprot sana, semprot sini, semua semprot, iya kan? Iya. Kenapa? Dia rindu, iya kan? Udah mulai dekat. Kira-kira mau nggak didatangi pacar tapi yang tidak kenal? Wah, bahaya lah. Jadi begitu juga ya, supaya kita dipulihkan kenal Tuhan hanya dari kata orang saja, iya kan? Apa katanya? Iya kan? Cemana dia? Mana bisa gitu? Iya kan? Cemana sana ya gereja Victory Kemenangan? Katanya, jangan. Bawa terus. Ayo 10 keluarga 20 masuk. Betul-betul kita rasakan. Ada amin? Begitu. Nggak bisa katanya. Iya kan? Wah, luar biasa pemain musiknya ganteng-ganteng, iya kan? Apalagi WL-nya katanya import dari kota Medan, iya kan? Luar biasa. Iya kan? Oh, jemaatnya juga baik-baik, iya. Taat sama pemerintah, pakai masker, iya kan? Sehat-sehat, begitu. Lebih dalam lagi. Jadi kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, next. Iya. Apa katanya? Ayub berdamai dengan, kita harus berdamai dengan Tuhan. Iya. Pasal 42 ayat 6 apa katanya? Oleh sebab itu aku mencabut hal pribadi Tuhan kalau kita tidak bertobat. Salah satunya bagaimana lambang pertobatan harus dibaptis. Iya kan? Orang bertobat harus dibaptis. Lalu Pak, gimana Pak? Saya sudah dibaptis. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, pelihara. Ada yang belum dibaptis di tempat ini? Karena salah satu makna dari baptisan adalah kita menenggelamkan tabiat manusia lama. Nggak bisa dibawa ini, mengganggu dalam pelayanan, ya. Makanya harus dibaptis, ya. Baptiso artinya ditenggelamkan, ya. Jadi kita harus berdamai, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Itu salah satu pemulihan, ya. Kita harus cabut perkataan-perkataan kita. Wah. Salah satu kita mau dipulihkan Tuhan, kita perkatakan, Tuhan ampuni aku, jamah aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ya kan? Bapak Ibu kira-kira kalau dulu, iya, kalau mau dulu untuk menjalin hubungan lebih serius kan tentu ngomong kita kan. Ya, kalau lajang sama gadis, ayolah. Kita kan usia pacaran kita kan sudah 2 tahun contohnya kan. Kita harus ngomong, kita harus berlanjut sampai pernikahan, ada ucapan. Begitu dengan Tuhan, kita nggak mungkin dipulihkan kalau kita nggak mau. Kita harus mengaku dosa kita supaya kita dipulihkan. Lanjut. Yang ketiga, apa ini? Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya dan berdoa untuk mereka. Yaitu terus dalam pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia, apa katanya? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita dipulihkan? Mari kita harus mengampuni sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat ini bisa berbicara orang tua kita, saudara-saudara kita satu keluarga, termasuk juga tetangga kita. Kepada siapa saja pun kita melakukan mungkin hal-hal yang membuat mereka tersinggung ataupun tidak baik. Mari, saudara tidak akan bisa menikmati janji Tuhan kalau saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini masih hidup di dalam tidak bisa mengampuni. Itu namanya roh kita masih sakit. Orang sakit tidak akan bisa menikmati jus, maaf ya, tidak bisa menikmati ayam goreng, tidak bisa. Sampai betul dokter katakan kamu sudah pulih. Begitu juga Bapak Ibu, kalau ada orang yang masih dendam, nggak bisa mengampuni sampai hari ini terhadap orang tuanya, terhadap babangnya atau kakaknya, saudara-saudara masih sakit,
harus dipulihkan. Ini yang membuat saudara tidak bisa menikmati janji Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, Tuhan titipkan berkat itu melalui orang loh. Contohnya, saya kasih contoh. Saya ini kan bekerja di tempat ya, voltak 5 juta, kalau naik golongan. Kalau saya benci dengan dia, saya tidak taat, mimpilah naik golongan, mimpi untuk dipromosikan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita bisa menikmati janji Tuhan, pulihkan hubunganmu dengan orang tuamu, pulihkan Bapak Ibu. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pulihkan hubunganmu, pulihkan dengan saudara-saudaramu. Tidak bisa Bapak Ibu menikmati, saudara masih sakit. Itu yang membuat pertumbuhan rohani kita itu terhambat. Apakah mau Bapak Ibu usia contohnya 10 tahun masih segini saja, kan enggak kan? Kalau dia baru lahir oke lah segini, lalu lanjut, lalu umur 25 tapi masih kecil saja, itu kan berarti ada yang salah dalam pertumbuhannya kan? Begitu juga kita ini sudah mengikut Tuhan, contohnya sudah 15-30 tahun, tapi model kita sikit-sikit tersinggung, itu rohani kita ada yang tidak bertumbuh dengan baik, itu sakit. Kalau orang sudah dewasa Bapak Ibu, wah, dia mau dibilangnya biar aja deh, iya kan? Seandainya Ayub sakit hati dengan sahabat-sahabatnya, Alkitab tidak akan pernah mencatat nama Ayub. Seandainya hari ini kita masih mengeraskan hati juga, Alkitab kehidupan tidak akan pernah mencatat nama kita. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Ayub dicatat namanya dalam kitab, kita juga rindu hari ini, tercatatlah nama kita. Kan capek kita, ya kan? Kalau kita terus menyembah sampai seumur hidup tapi nggak bisa mengampuni, kan capek kan? Endingnya mana? Nggak dapat. Tapi Ayub mendapatkan itu. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita harus bisa mengampuni dan mendoakan siapapun itu yang mungkin pernah kita sakiti ataupun mereka menyakiti kita, ya kan? Itu harus benar-benar kita doakan, ampuni. Ini menghambat persoalan pertumbuhan rohani kita itu terhambat, ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari hal-hal seperti itu harus kita buang, menghambat, ya kan? Kenapa? Kalau itu sudah menghambat, maka efeknya apa? Kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Next. Ya, lalu Bapak Ibu dikasih, setelah dipulihkan, ini kita belajar dari Ayub, ya. Berkat-berkat apa yang Tuhan berikan dalam hidup Ayub? Nah, saya juga rindu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kalau kita siap dipulihkan Tuhan, saya yakin berkat yang sama juga itu akan mengalir dalam hidup kita. Yang pertama, ini dia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama, berkat yang pertama, berdamai terhadap. Berkat yang pertama ini, setelah kita dipulihkan, kita akan berdamai. Kalau orang sudah berdamai, Mazmur 133 apa katanya? Maka Tuhan akan memerintahkan. Tuhan loh, bukan bupati. Kalau bupati mungkin bisa ada jembatan khusus, ya kan? Mungkin nggak jadi. Ini Tuhan. Tuhan yang memerintah, berkati tuh, berkati. Tapi orang yang sudah berdamai. Salah satu berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang dipulihkan adalah berdamai. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa,
lagu ini. Ini yang menyanyikan ini Jason, teman Bu Gem waktu kuliah di STT di Jakarta. Dia temui ada seorang gadis. Dia cerita, karena dia lihat ini anak ini kok selalu termenung. Lalu dia tanya, lama-lama si anak gadis ini cerita, rupanya dia punya pengalaman. Pada saat itu dia tinggal dengan ayah kandungnya. Ibunya sudah meninggal. Tapi hari demi hari, minggu lewat, tahun, tiba-tiba orang tua tadi memerkosa anaknya ini. Dia kecewa dengan bapaknya. Orang satu-satunya yang diharapkan bisa mendidik dia. Ibunya sudah tidak ada tapi memperkosa dia. Dia timbul akar kepahitan. Dia nggak terima yang dianggapnya papanya itu bisa menolong dia, mendidik dia. Tapi dia melakukan hal yang tidak wajar. Dia berontak kepada Tuhan. Bertahun-tahun dia tidak bisa mengampuni papanya. Ya wajar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang diharapkan satu-satunya di muka bumi ini orang tua kandungnya, tapi malah melakukan hal yang tidak baik. Dia nangis kepada Tuhan bertahun-tahun, dia tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Dia benci kepada papanya semua. Asal melihat laki-laki dia trauma. Akhirnya datang satu hamba Tuhan ini. Dia berdoa, akhirnya dia cerita, buka hatinya. Akhirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan didoakan. Bayangkan Bapak Ibu, hal yang paling terpahit dalam hidup wanita adalah ketika diperkosa, apalagi papanya sendiri. Lalu dia ajak pemulihan di sana. Terciptalah lagu ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Akhirnya wanita itu bisa terima, ampun ya aku Tuhan. Akhirnya dia cari papanya, cari. Akhirnya papanya dipeluk, Papa. Sulit Bapak Ibu orang punya akar karena masalah dendam mengampuni itu di sini Bapak Ibu, bukan di sini nih. Seperti ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau untuk menyelesaikan masalah tidak cukup ininya dipotong, harus sampai seakar-akarnya. Sekarang rata-rata orang hanya memangkas sebatas atas, tapi dia tetap mempunyai akar kepahitan. Dia harus betul-betul tercabut seakar-akarnya, harus dibuang, mengganggu sekali. Akhirnya apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Anak ini dipulihkan, orang tuanya dipulihkan. Akhirnya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hidupmu masih seperti itu, saya tidak tahu ya, saudara punya akar kepahitan dengan siapa. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Ayub. Mari, kita harus bisa, Roh Kudus, Bapa sentuh hatiku, minta sentuh. Minta supaya Tuhan, Roh Kudus, kita nggak bisa secara manusia. Minta Roh Kudus yang memampukan kita, supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan. Yang kedua ini dia. Orang yang sudah dipulihkan akan mendapat berkat harta. Salah satu orang yang selalu miskin dalam hidupnya, catat Bapak Ibu ya. Salah satu orang yang selalu miskin itu ada hal yang salah dalam hidup Tuhan. Saudara harus koreksi Bapak Ibu. Saya harus sampaikan ini. Ada yang salah karena Tuhan datang, Yohanes 10:10, aku datang supaya engkau mempunyai hidup
Itu janji Tuhan berkelimpahan. Kalau sampai hari ini kok susah terus, ada yang salah. Saya mau tanya, ya kan? Kalau ada papaku, ya, seorang yang kaya, seorang pengusaha, tapi kita susah terus, papa kita kaya, berarti ada yang salah. Berarti hubungan kita dengan papa kita itu berarti ada yang salah, nggak harmonis. Itu harus dipulihkan. Ini dia, Ayub 42 ayat 12 apa katanya? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ketika pertama, ia mendapat berapa? 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor, 2 kali lipat. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa terkadang kita sampai mati begitu-begitu saja? Saya pernah berkata kepada teman saya begini, jangan pernah salahkan kalau kita lahir itu pada keluarga, contohnya bapak kita pemabuk, bapak kita miskin, ya kan? Atau keluarga berantakan. Jangan pernah salahkan itu. Memang Tuhan izinkan kita dilahirkan pada keluarga yang berantakan. Tapi yang kita salahkan dalam hidup kita, kalau sampai mati, kita nggak bisa berubah. Karena sejarah tidak bisa kita ubah. Tapi masa depan bisa kita ubah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu orang yang miskin, terus miskin, dia tidak bisa berdamai, dia tidak mau dipulihkan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, nanti ada beberapa lagi, ada 2 lagi akibat daripada orang dipulihkan, ya, mendapat keturunan dan umur panjang. Lanjut yang ketiga, berkat keturunan. Kalau orang mau dipulihkan, Tuhan kasih anak. Ayub anaknya semua mati, tapi Ayub mau dipulihkan. Lihat Ayub 42 ayat 13 sampai 15 apa katanya? Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk, ya Sekaren. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Apa yang diberkati Tuhan? Keturunan. Makanya ada suatu ketika cerita, karena dia masih dendam dengan orang tuanya, ya kan? Dia pala, dia nggak bisa mengampuni. Lalu dia datang, dipeluknya papa mamanya, karena sudah bertahun-tahun dia kan, akibat dendam gak mau berdamai. Bahkan sampai ada terkadang ya, saking supaya dia minta ampun, sampai dicuci kakinya itu diminum, ya itu menandakan kesungguh-sungguhan. Akhirnya setahun berjalan, dia mengandung. Hari ini Bapak Ibu salah satu, ya orang yang tidak mendapat keturunan, salah satu loh ya, tidak mau dipulihkan hidupnya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari. Anak-anak Ayub itu cantik-cantik sekali. Makanya tidak terkadang ada orang kita lihat namanya anaknya Kesia, Yemima, ya kan? Karen, itu dari sini. Iya, cantik-cantik anaknya, ya kan? Kesia, ada Kesia, ya kan? Pernah dengar anak Kesia? Ya, nanti kalau bisa dibuat anaknya sini, ya. Kesia, ya kan? Apalagi Yemima, Karen, bisa buat anaknya. Ya kan, diberkati. Jadi ini salah satu berkat keturunan, ya. Ada anak. Makanya lihat orang yang tidak mau berdamai itu selalu tidak ada damai sejahtera, ketat terus hidupnya. Akhirnya rezeki mampet. Padahal dia udah sungguh-sungguh bekerja. Padahal waktu itu 24 jam satu hari, ya kan. Ini lebih lagi. Tapi enggak diberkati Tuhan. Karena kenapa? Karena ada yang tidak beres yang harus dipulihkan. Iya, harus dipulihkan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir berkat apa? Berkat sama katakan berkat umur panjang. Ini salah satu orang yang mau berdamai, yang mau dipulihkan Tuhan. Ini ayatnya 42, 16, 17 apa katanya? Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya.
ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keberapa? Baru matilah. Halo. Sampai keturunan keempat. Makanya kalau ada orang tua sampai 80, 70 itu bagus hubungannya dengan anak-anaknya. Ini ada yang 45 udah mati bapaknya. Orang kelakuan anaknya semua, ya kan? Apa nggak jadi pikiran terus begini ya kan? Nengok ke sana nggak cocok, nengok ke sana, aduh, cepatlah mati bapaknya. Ya kan? Ya, salah satu berkat, dengar Bapak Ibu, salah satu berkat yang Tuhan nyatakan, ya kan? Itu salah satunya salah satunya loh. Ya ada juga hamba Tuhan juga matinya 50, ya kan? Ya itu udah rencana Tuhan. Ya, tidak semua kematian itu karena hal yang tidak baik. Contohnya Yohanes, kepalanya dipenggal. Apakah dia tidak baik? Ya, tapi jangan selalu menilai itu dari cara matinya, ya kan? Tidak semua cara mati orang itu menentukan dia itu jahat. Tidak. Ada Tuhan izinkan dengan mati yang tidak baik, bukan berarti dia jahat. Tidak. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Rata-rata 12 murid Tuhan Yesus matinya itu, wah, mengerikan. Apakah mereka jahat di mata Tuhan? Tidak. Supaya lewat mereka, hidup mereka, orang bisa percaya kepada Tuhan. Ada amin. Jadi jangan nanti, wah kecelakaan, wah memanglah dosanya itu luar, jangan, ya kan? Jangan langsung kita hakimi, iya. Tidak semua cara mati itu menentukan itu gaya hidup dia. Ada juga pencuri matinya lama, ada. Kenapa? Tuhan kasih kesempatan berubah, enggak mau, ya sudah. Jadi kita supaya menjadi umur panjang itu salah satunya 4 keturunan, anak cucu-cucunya, senanglah. Opung-opungnya, opa ya kan, berkumpul semua. Apalagi tahun baru datang, wah, iya kan? Kemana-mana opungnya, ditarik kupingnya yang sana sini, ya kan? Panjanglah umurnya, aduh, iya kan? Iya. Jadi kalau masih ada orang tua, telepon ya. Terkadang orang tua itu tidak perlu apa, kita berhasil tapi enggak, di telepon aja, sehat Pak, Ma, ya kan? Kalau dia ada dekat, bawa aja martabak, enggak mal-mal. Nah, ini Pak makan martabak, udah senang deh itu. Daripada kau datang jabatanmu tapi enggak pernah keluarga dia, untuk apa? Bawa martabak aja yang harganya 20.000. Ini Pak, Ma, makan. Senang dia. Kau ajak pun ke rumahnya itu enggak mau. Lebih senang aku di rumahku. Ajak orang tuamu ke rumah mewah, enggak kerasan. Dia lebih suka, aku lebih suka di rumahku. Dia lebih suka didatangi anak cucunya, maka panjanglah umurnya. Itu. Jadi kalau masih yang ada orang tua, jangan sia-siakan. Telepon dia, sehat Pak, sehat Ma. Kalau masih bisa pulang merantau, pulang. Dia tidak butuh uangmu yang banyak, tidak. Dia tidak butuh jabatanmu, tidak. Kehadiranmu dilihat dari pintu, wah ngaruh anakku tahun baru. Wah makin syarat-syaratnya ini normal lagi. Daripada datang 10 tahun sekali, bawa duit banyak. No, nggak ada itu. Tapi dia datang, dia ditelepon dia, dibawa mark. Wah udah senang dia. Wah, aduh, iya kan? Jadi hari ini Bapak Ibu Kristen, mari. Yang terakhir, ini kesimpulan. Ya. Ayo sama-sama, ini kesimpulan daripada ayat ini. Ayo sama-sama kita baca 2:3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala dan tidak ada. Sama-sama katakan amin. Jadi tidak ada rancangan Tuhan yang gagal untuk anak-anaknya. Ada amin Bapak Ibu? Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ada emas yang murni, kau membentuk cara hatiku. Bapa, ajarku mengerti
selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, tiba-tiba saya diingatkan, memang terkadang orang tua kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata seperti ini ya. Firman Tuhan tidak pernah berkata engkau harus membalas jasa orang tuamu, tidak. Kalau itu firman Tuhan yang sampaikan, kita tidak akan bisa membalas itu. Tapi cukup firman Tuhan berkata, hormati natorasmu. Kenapa? Kalau kita disuruh membayar semua jasa kita, takkan bisa kita membalas semua itu. Tapi yang firman Tuhan katakan, cukup hormati dia, doakan dia, sayangi dia. Seberapapun hartamu, jabatanmu yang kau miliki selama kamu hidup sebagai anak, tidak akan pernah membalas semua ini. Karena Alkitab tidak pernah mencatat harus kau balas kebaikan orang tua, tidak pernah. Hormati dia, sayangi dia. Itu yang Tuhan sampaikan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kau bisa menikmati janji Tuhan, mari. Siapapun itu, mungkin orang tuamu ya, mungkin sahabat, mungkin saudara kita, mari. Supaya kita menikmati janji Tuhan, supaya kita dipulihkan, mari. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita ke satu pujian ini. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, musik tetap menyembah Tuhan. Kita mau berdoa Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Lagu ini diciptakan seorang anak gadis, itu diperkosa oleh ayahnya. Dia tidak bisa terima karena orang tuanya berlaku jahat sama dia. Dia tidak bisa terima orang satu-satunya di muka bumi ini yang bisa diandalkan menyakiti dia. Tapi firman Tuhan yang menyentuh dia. Bertahun-tahun dia ada kepahitan, dia tidak bisa mengampuni. Tapi dia tidak bisa menikmati janji Tuhan. Walaupun dia di posisi yang benar, dia orang yang tersakiti. Tapi Tuhan katakan, walaupun kamu benar, tidak ada hakmu, engkau tidak bisa mengampuni. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ini mari angkat tanganku Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, mari lepaskan pengampunan. Siapapun itu, Bapa sentuh hati kami ya Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk
bicara hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu yang tiada pernah berhenti. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak engkau mengajak untuk ke depan, ya. Tapi hari ini Tuhan engkau tahu ada di tempat ini. Dan sebelum engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Hari ini mari di mana tempat engkau berdiri, Tuhan katakan mari berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya engkau bisa memampukan untuk bisa mengampuni siapapun itu hari ini. Supaya engkau bisa menikmati janji Tuhan seperti Ayub. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari lepaskan pengampunan. Doakan dia seperti Ayub. Dia mendoakan orang-orang yang menyakiti dia. Supaya kita layak hari ini masuk dalam perjamuan kudus. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, jamah hati kami ya Tuhan, yang baru bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti, jamah hati kami ya Tuhan. Yesus, jamah hati kami ya Tuhan. Selalu memberi Amin. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes. Ya, saya undang hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang melayani perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan hari ini. Kita sudah memiliki hati yang baru kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman hari ini Bapak. Biarlah pemulihan ini sudah terjadi atas hidup kami Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani perjamuan kudus hari ini. Berkati juga anggur dan roti Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin ya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sekali lagi umat Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam perjamuan. Ya, langsung saja mari kita angkat roti di tangan kita, angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu, sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah. Mari kita mengucap syukur sambil kita menyembah Tuhan hari ini. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman. Berkati semua jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, tetap harmonis, kuat di dalam Tuhan. Berkati suami, istri, bahkan anak-anak kami, kalaupun ada cucu kami Tuhan, berkati semua. Kami percaya di bulan ini penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang kami kerjakan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat kami berhasil dan beruntung. Kami sehat, kami kuat, kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dilindungi, dijagai Tuhan. Dan kemanapun kami pergi akan kami jadi berkat, dan kami akan menjadi penuai di akhir zaman ini. Berkati kami semua Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, firman yang sangat luar biasa, dan kita sudah menerima perjamuan kudus. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. 7 Lubuk Pakam, Minggu 3 Oktober 2020. Para Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat Warta Jemaat GW Victory Jalan Pematang Siantar nomor 57 Lubuk Pakam, Minggu 3 Oktober 2021.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan kami juga berterima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru hadir di tempat ini. Kita bukan orang lain tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Ada beberapa kegiatan kita untuk seminggu ke depan, yaitu Senin 4 Oktober Menara Doa Jadwal Ibu Marbun. Selasa 5 Oktober ada 2 kegiatan gereja kita, yaitu Menara Doa Jadwal Ibu Sitopu dan doa malam pengerja dan ibadah full untuk sementara ini digabungkan secara bersamaan dan masuk pukul 19.30 WIB. Rabu 6 Oktober Menara Doa Jadwal Bapak J. Panjaitan. Kamis 7 Oktober Menara Doa Jadwal Ibu Lasria Artona. Jumat 8 Oktober Menara Doa Jadwal Bapak R. Sitopu. Sabtu 9 Oktober Menara Doa Jadwal Ibu Damanik. Minggu 10 Oktober doa fajar di tempat ini pukul 5 WIB dan ibadah raya beserta seperti biasa pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala atau para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun ini adalah tahun kemenangan 1 Tawari 20 ayat 1-3. Mari Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di bidang pujian dan penyembahan, pemimpin pujian, singer, dan musik boleh diberitahukan kepada Bapak Gembala Jemaat atau koordinator musik. Jangan lupa, mari kita semua sama-sama menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian pengumuman warta untuk seminggu ke depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan bangsa kami dan sambil kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah kami yang ajaib.
Allah kami yang penuh dengan mujizat, Allah kami yang selalu menyertai kami kemanapun kami Tuhan pergi. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, ibadah kami, ibadah yang memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua apa yang kami doakan kepada Engkau Tuhan, Tuhan akan jawab kepada kami dan berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan, yang selalu menyertai anak-anak-Mu, yang selalu menjaga seluruh kehidupan kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, usaha dan pekerjaan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, berkatilah kami Bapa. Terima kasih Bapakku, terpuji nama-Mu Tuhan. Demikianlah hari ini Tuhan, sidang jemaat-Mu yang hadir datang Tuhan, yang telah melepaskan beban-bebannya di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Mereka akan pulang dari tempat ini Tuhan tanpa beban, dan mereka akan bersuka cita di rumah mereka masing-masing, karena Tuhan telah menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dan luar biasa. Demikianlah Tuhan bagi anak-Mu yang baru pertama kali hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini sudah menjamah hatinya Tuhan, sudah menjamah hidup mereka, menyempurnakan hidup mereka Tuhan. Sepulang dari sini mereka akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa dari Yesus. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi alasan mereka, Tuhan kami berdoa untuk minggu depan Engkau jamah hati mereka, supaya kami datang bersama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Pak Sitopu yang saat ini Tuhan mengalami sakit. Tuhan kami berdoa dari tempat ini Bapa, dan kami kirimkan ke rumahnya yang tidak bisa hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dia Tuhan, sembuhkan sakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya minggu depan dia akan datang beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapak. Demikian kami berdoa buat anak dari Bapak Saud Mauritua Marbun dan Mina Simanjuntak, yaitu nama Joyce Angelina Marbun saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami arahkan tangan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami hentikan, kami stop sampai di sini segala yang mengganggu tubuhnya. Dia akan sehat mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dia Tuhan, sempurnakan hidupnya, sehat selalu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga orang tuanya bahkan seluruh keluarganya akan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan dan datang beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak Tuhan jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang sakit atau yang malas atau macam apapun alasan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan lawat mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Demikian kami sudah mendengarkan firman Allah yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan seperti Ayub selalu mengucap syukur, selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri, berkat yang kecil, berkat yang besar, kami tetap akan bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, gembala sidang tempat ini. Berkati rumah tangga, berkati anak-anak dan cucu semua Tuhan. Berkati dalam hidup dan pekerjaannya Bapak. Terima kasih bagi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pemusik WL Singer Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau telah melihat mereka dengan tulus hati, dengan ketulusan mereka datang mau melayani Engkau Tuhan. Bapa di sorga, Engkau melihat dari sorga Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu kepada para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu Bapa. Bapa di sorga, tangan-Mu yang menyertai mereka Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan siapapun kami yang saat yang hadir kepada-Mu Tuhan untuk minggu depan. Biarlah Tuhan antarkan jiwa-jiwa yang mereka apapun alasan mereka, biar Tuhan membawa mereka datang, mengajak mereka, melawat mereka untuk datang bersama-sama dengan kami beribadah kepada Engkau Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikianlah Tuhan, seluruh isi daripada ruangan ini Tuhan,
musik dan peralatan apapun yang kami pakai dan mic Tuhan, kami berdoa Tuhan sempurnakan tetap, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi alat-alat musik kami Bapa. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami menerima berkat daripada Engkau melalui hamba. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah menyertai memberkati hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Musim baru, anggur baru tercurah. Kesembuhan datang, yang lemah berkata kuat. Kesembuhan datang. Kesembuhan datang.